Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Suryadi, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Serang Raya. Dalam mata kuliah Analisa Sistem Informasi, di mana hari ini saya akan mepresentasikan siklus hidup sistem informasi. Pertama yaitu definisi dari siklus hidup suatu sistem. Siklus hidup sistem atau sistem life cycle dalam rekayasa sistem serta rekayasa perangkat lunak merupakan proses pembuatan serta pengubahan sistem secara model serta metodologi yang digunakan untuk dapat mengembangkan sistem-sistem tersebut. Di mana pada konsep ini merujuk pada suatu sistem komputer atau informasi yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem perangkat lunak. Dalam pengembangannya yaitu terdapat beberapa tahap-tahap siklus hidup suatu sistem. Di antaranya yaitu perencanaan suatu sistem, analisis sistem, perencanaan konseptual sistem, perancangan sistem, implementasi dan pemeliharaan sistem, dan yang terakhir evaluasi sistem. Pertama yaitu perencanaan sistem, di mana pada tahap ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas demi pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi tersebut. Yang kedua yaitu analisis sistem, di mana pada tahap ini dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan juga hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan suatu sistem. Yang ketiga yaitu perencanaan konseptual sistem. Tahap ini dibentuk sebagai alternatif rancangan konseptual untuk memperluas pandangan kebutuhan pemakai berdasarkan umur, status, profesi, dan juga gender penggunanya. Di mana alternatif perancangan konseptual memungkinkan manajer dan pemakai untuk memilih rancangan yang terbaik dan juga cocok untuk kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu perancangan sistem, di mana perancangan sistem ini menyediakan spesifikasi untuk perencanaan sesuai dengan konseptual yang telah dibentuk. Yang kelima yaitu implementasi dan pemeliharaan sistem. Pada tahap ini yaitu suatu sistem tersebut sudah siap untuk dibuat dan juga diinstalasi, di mana beberapa tugas harus dikoordinasi dan juga dilaksanakan untuk implementasi sistem yang baru. Begitu pula dengan pemeliharaan sistem demi untuk menjaga siklus hidup sistem tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi sistem. Pada tahap ini, nilai kualitas sistem dan juga biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara akurat dan juga diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan suatu sistem. Dalam pengembangan sistem, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus kita pahami dan kita ketahui dalam pengembangan suatu atau sebuah sistem. Di antaranya yaitu pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, tentukan tahapan pengembangan. Yang keempat, tetapkan standar untuk pengembangan dan juga dokumentasi yang konsisten. Kelima, justifikasi sistem sebagai investasi. Yang keenam, jangan takut membatalkan atau merubah lingkup pekerjaan. Ketujuh, bagi dan tunjukkan semua sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Yang terakhir yaitu rancang sistem untuk pertumbuhan dan juga perubahan. Kita masuk ke prinsip yang pertama yaitu pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Pentingnya si pemilik dan juga pengguna dalam suatu pengembangan sistem yaitu
kebutuhan atau keharusan yang mutlak untuk keberhasilan suatu pengembangan suatu sistem, di mana pengembangan suatu sistem bertanggung jawab harus menyediakan informasi yang cukup untuk partisipasi pemilik dan juga pengguna sistem tersebut. Next, ke prinsip kedua, yaitu gunakan pendekatan pemecahan masalah, di mana metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis pendekatan bagaimana memecahkan suatu permasalahan yang ada. Dalam pemecahan permasalahan tersebut terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam suatu pemecahan permasalahan, yaitu yang pertama, pelajari dan juga pahami masalah atau opportunity dan atau directive, dan juga konteks dari suatu sistem tersebut. Kedua, definisikan kriteria atau ukuran solusi yang sesuai. Ketiga, identifikasi alternatif solusi dan pilih solusi yang terbaik. Terakhir, yaitu desain dan juga implementasikan solusi tersebut, karena dalam pemecahan masalah itu harus ada tindakan yang pasti, tidak hanya untuk didiamkan secara terus-menerus, yang ada nantinya akan menjadi permasalahan yang kompleks sehingga dalam pemecahannya akan lebih sulit. Next, ke prinsip ketiga, yaitu tentukan tahapan pengembangan, di mana pentahapan akan membuat proses pengembangan menjadi aktivitas yang lebih kecil yang juga lebih mudah dikelola dan juga diselesaikan. Sebisa mungkin tahapan tersebut dapat diperkecil gitu tuh, maksudnya lebih simpelkan lah untuk tahapan pengembangannya. Prinsip keempat, yaitu tetapkan standar untuk pengembangan dan juga dokumentasi yang konsisten, di mana standar pengembangan sistem umumnya menjelaskan 3 hal, yaitu aktivitas, tanggung jawab, petunjuk, dan kebutuhan pendokumentasian. Masuk ke prinsip kelima, yaitu justifikasi sistem sebagai informasi. Suatu sistem informasi itu merupakan sebuah investasi bagi si pengembang dan juga pemilik ataupun penggunanya. Pada prinsip ini ya, prinsip investasi, maka terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu untuk setiap permasalahan yang ada, kemungkinan yang ada pasti ada beberapa alternatif solusi yang diberikan. Oleh karena itu, dalam suatu pengembangan sistem itu kita tidak boleh ignore akan kemungkinan dari beberapa alternatif solusi dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua, yaitu setelah alternatif teridentifikasi, pengembang sistem harus mengevaluasi visibilitas setiap kemungkinan alternatif solusi, terutama yang berkaitan dengan cost effectiveness, di mana diartikan sebagai semua biaya yang sudah dikeluarkan dalam si pengembangan suatu sistem tersebut. Prinsip keenam, yaitu jangan takut membatalkan atau merubah lingkup pekerjaan, di mana keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pentahapan pekerjaan pengembangan sistem adalah diperolehnya kesempatan untuk melakukan reevaluasi visibilitas dari proyek pengembangan tersebut. Dalam jangka panjang ataupun pendek, dapat membatalkan sama sekali proyek bisa lebih murah dibandingkan masalah besar pada implementasinya. Prinsip yang ketujuh, yaitu bagi dan tunjukkan semua sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, di mana suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil atau subsistem. Sistem harus dibagi menjadi subsistem yang lebih kecil untuk memudahkan menyelesaikan persoalan dan membangun sistem yang lebih baik. Terakhir, yaitu prinsipnya, yaitu rancang sistem untuk pertumbuhan dan juga perubahan,
Belakangan ini banyak pengembangan sistem yang terjebak dalam pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, tidak memikirkan at least 5 atau 10 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan dalam pengembangan suatu sistem tersebut. Karena pada dasarnya perkembangan teknologi informasi itu sangatlah cepat jika dibandingkan waktu ya. Itu sangat cepat, 1 tahun bahkan hitungan bulan perkembangan teknologi informasi itu dapat berubah, dimana sistem dalam pengembangannya itu harus dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, akan sulit disesuaikan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Perhatian harus sebanding antara memperhatikan sistem yang ada atau sering disebut legacy system, dan juga bagaimana memperkirakan arah pengembangan sistem yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.